Selamat sore Mbak Sinta. Selamat sore Kak. Oke, kita berkesempatan bertemu lagi ya kali ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua kalinya. Nah, pada sore hari ini saya Elin Mutiara Ramadhani sebagai konselor Mbak Sinta pada sore hari ini. Dan mungkin Mbak Sinta bisa memperkenalkan diri lagi supaya kita lebih dekat begitu ya. Oke baik, aku Sinta. Sekarang aku di UNESA semester 4. Oke, di kuliah di semester 4 ya Mbak. Iya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita melakukan konseling lagi ya Mbak. Dan Mbak Sinta bisa menceritakan segalanya kepada saya, bisa menceritakan unek-uneknya semuanya yang ingin diceritakan Mbak Sinta kali ini kepada saya. Dan Mbak Sinta tidak perlu takut karena pada diri konselor itu ada asas-asas yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Sinta tidak perlu takut nih ceritanya Mbak Sinta itu keluar atau tersebar dimanapun, begitu ya. Iya Kak. Apakah sudah siap untuk memulai sesi konseling kali ini? Siap Kak. Oke, mungkin Mbak Sinta bisa bercerita nih ke sini tadi sama siapa, moodnya gimana, tadi lagi apa, begitu? Tadi kesini aku sendirian, terus jalan kaki sih karena deket ya Kak. Terus abis itu aku tadi hari ini habis kuliah sih tadi pagi, terus balik dulu ke kos, habis itu baru kesini. Terus moodku hari ini tuh ya cukup baik sih, meskipun ya ada beberapa problem tadi di kampus gitu. Oke, mungkin bisa ceritakan Mbak problemnya apa yang Oh. dirasakan hari ini gitu. Ya tadi di kampus karena sebenarnya hari ini tuh WFH, cuman karena belum take video buat tugas akhirnya kerekel gitu ya. Terus habis itu tadi ada problemnya tuh, ada beberapa kan kayak misal janjian jam segini tapi ada beberapa yang belum datangnya telat, akhirnya kayak mungkin itu sih, jadi akhirnya molor gitu loh ngerjain tugasnya gitu. Buat bad mood ya? Iya. Oke, tapi tidak ada kendala ya selama perjalanan ke sini? Tidak. Oke, baik. Kesehariannya Mbak Sinta apa nih selain berkuliah mungkin? Keseharian aku sih akhir-akhir ini ya selain kuliah sama ngerjain tugas mungkin ya cuman apa ya, HP. Terus mungkin kayak kadang-kadang juga keluar gitu kemana gitu sama teman-teman kayak gitu sih. Terus kalau weekend tuh biasanya aku pulang gitu sih ke rumah, karena kan rumahku nggak terlalu jauh dari sini. Terus ya kayak gitu sih. Mungkin hari-harinya Mbak Sinta ada problem-problem nggak selama perkuliahan ini? Mungkin di semester 4 ini atau yang mungkin dulunya biasanya seneng atau apa gitu, terus sekarang kayak lebih bad mood atau ada yang hilang dari diri Mbak Sinta gitu. Mungkin problemnya itu ya kayak semester ini tuh SKS-nya banyak gitu, jadi akhirnya tugas-tugasnya semakin banyak menumpuk, terus belum revisian. Terus problemnya lagi tuh kayak hari-hari ini tuh saya tuh jadi gampang capek gitu, kayak apa ya, saya tuh kalau udah sampai kos, misal setiap hari kalau kuliah tuh dari pagi sampai sore, terus tidur juga malam banget gitu, bahkan bisa dini hari gitu. Akhirnya tidurnya cuma beberapa jam doang, terus akhirnya kadang tuh kalau udah di kos tuh tinggal capeknya aja gitu. Terus saya ngerasa kayak apa ya, sekarang tuh lebih gampang capek gitu lah daripada kemarin gitu. Oke, gampang lebih capek ya Mbak ya. Apakah itu termasuk faktornya dari perkuliahan atau dari ikut-ikut kegiatan di luar kampus, atau ada faktor lainnya yang membuat kayak diri Mbak Sinta ini kayak merasa capek gitu? Ya kalau faktornya itu yang bisa mungkin ya dari perkuliahan karena banyaknya kegiatan. Terus juga gak tahu kenapa saya tuh jadi males gitu ya, kayak
buka WhatsApp karena kayak pasti pembahasannya tugas ataupun kadang ada sih pembahasan mengenai organisasi. Meskipun saya udah nggak ikut organisasi, tapi masih ada beberapa yang masih ada sebenarnya, tapi saya udah nggak aktif aja gitu. Terus mungkin juga karena saya akhir-akhir ini juga, bukan akhir ini ya, udah lama sih nggak berolahraga gitu. Jadi saya ngerasa kok mungkin itu faktor juga sih yang buat saya gampang capek gitu. Terus kayak ngerasa kayak badan saya tuh kayak kurang sehat gitu. Oke, menurut Mbak Sinta, salah satu faktornya juga kurang olahraga ya, udah lama nggak olahraga, dan juga tadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin organisasi dan lain sebagainya. Apakah dulu waktu Mbak Sinta ini masih sering olahraga apa? Dulu sering olahraga ya? Enggak juga sih, aku udah lama banget nggak olahraga. Mungkin kalau dikatain terakhir kapan tuh aku juga Lupa. lupa. Ya. Mungkin ini dulu pas matkul ada olahraga itu mungkin itu, tapi mungkin pernah habis itu, tapi paling cuman jarang gitu loh, bahkan bisa aja sebulan nggak olahraga gitu. Aku Oke. juga kurang tahu gitu, tapi aku rasa kayak gitu sih. Udah Oke. lama banget nggak olahraga. Biasanya nih kalau Mbak Sinta sibuk dengan organisasi atau perkuliahan lainnya itu pasti juga merasa capek juga ya. Salah satu kegiatan yang membuat nggak capek apakah olahraga itu? Yang mungkin sih kayak kadang saya kalau olahraga itu kadang merasa lebih fresh gitu ya. Oke. Kayak lebih apa ya, beban-beban itu agak terangkat sedikit gitu, karena kan saya juga sebenarnya senang olahraga, cuma saya tuh sebenarnya butuh teman gitu loh buat Oke. yang sama-sama mau. Kalau misalnya saya sendirian kadang tuh kayak males gitu, kayak pengen ada niat tapi males, kayak akhirnya gak jadi gitu. Biasanya olahraga apa nih Mbak Sinta ini? Paling kalau olahraga itu ya, kalau semisal di sini ya mungkin cuman lari atau jalan gitu ya, karena kan jalan yang lama berapa kilo atau apa, atau enggak kalau di rumah ya kadang itu badminton gitu. Oke, emang biasanya Mbak Sinta ini olahraga sama siapa? Kok sekarang nggak ada temennya gitu? Dulu saya tuh ikut UKM badminton pas Oke. semester 1. Terus saya akhirnya dulu tuh kan ada kumpul setiap kayak hari apa kumpul. Saya tuh masih beberapa kali tuh ikut sama teman kamar saya gitu. Nah, tapi ketika udah semester berapa itu lapangan atau gornya badminton itu direnov dan sampai sekarang belum selesai. Akhirnya saya tuh udah gak ada olahraga gitu loh. Jadi kayak akhirnya malas gitu. Oke. Dan mungkin karena kekurangan olahraga, bahkan tidak pernah ini, Mbak Sinta itu merasa tubuhnya lebih capek, gampang capek, terus kurang fresh, kurang bugar gitu, betul? Betul. Oke. Tapi biasanya selain olahraga ada gak sih hal lain yang biasanya Mbak Sinta lakukan supaya tubuhnya itu bugar gitu? Mungkin tidur yang cukup sih, karena akhir-akhir ini pasti kan kayak tidur semisal udah lebih dari jam 12 terus bangun-bangun nanti semisal jam 5, jam 6. Soalnya itu kan kayak tidurnya itu kan kata apa ya, di umur saya segini kan harusnya sekitar 8 jaman. Iya. Tapi saya nggak sampai segitu gitu. Akhirnya mungkin itu yang bikin faktor saya tuh cukup cepat lelah gitu loh gitu. Oke, jadi salah satu faktor yang penting memang menurut Mbak Sinta ini adalah olahraga begitu. Nah, apakah Mbak Sinta ini ingin merubah kebiasaan olahraga yang rutin kayak dulu, ataukah ingin merubah pola tidur yang lebih dominan kemana nih Mbak Sinta? Supaya tubuhnya Mbak Sinta ini lebih rileks, lebih nggak gampang capek menurut Mbak Sinta. Mungkin saya lebih pengen olahraga dulu sih, karena kalau semisal tidur saya bisa tapi masih susah, karena kan terkadang ada tugas-tugas. Akhirnya kalau konsisten di tidur itu mungkin bisa di weekend, karena saya kalau tidur itu biasanya ngelampiasnya di hari libur, jadi tidurnya cukup saya lamain gitu sih. Tapi kalau olahraga saya ngerasa itu perlu banget, karena saya udah lama nggak olahraga gitu, jadi saya perlu
lebih rutin lah buat olahraga lagi, buat ya apa ya, biar olahraga seenggaknya gitu ya, seminggu sekali gitu. Oke. Mungkin ada hal lain yang membuat Mbak Sinta ini kenapa kok nggak melanjutkan olahraga yang rutin tersebut? Hal lainnya itu mungkin mager ya, mungkin menurut Oke. saya. Kayak ya males gitu loh. Terus apa ya, saya juga ngerasa kayak kalau olahraga terus di sini itu kan banyak orang. Jadi itu saya ngerasa kayak gak enak gitu, kayak gimana ya. Saya tuh butuh pengen olahraga tapi tempat yang komunitas yang benar-benar semua olahraga, atau ada temennya, atau kayak enggak seenggaknya itu di tempat-tempat yang sepi gitu loh. Jadi kayak kalau di sekitar kos saya itu apa ya, banyak orang rame, jadi itu kayak mau olahraga tuh kurang pede, apalagi kalau sendirian gitu. Oke. Kalau boleh tahu temennya Mbak Sinta ini kenapa nih kok sekarang nggak apa ya, nggak berolahraga bareng sama Mbak Sinta ini? Soalnya ya teman saya juga udah nggak ada UKM ya, jadi dia juga nggak olahraga, jadi ya udah, terus kita mau olahraga juga bingung gitu loh, mau olahraga di mana gitu. Terus sama-sama sibuk juga, teman saya juga akhirnya apa ya, sekarang tuh lebih sibuk gitu, dia lebih sering keluar dari pagi sampai malam, sampai subuh kadang baru balik kayak gitu. Jadi akhirnya juga waktunya di kamar juga jarang, terus dia biasanya cuman kerjain tugas, terus dia juga sekarang lagi kerja ngelesin gitu, akhirnya dia juga nggak ada waktu buat kayak gitu kayaknya gitu. Oke. Tapi biasanya Mbak Sinta ini olahraganya di sela-sela apa nih? Olahraga aku tuh biasanya mungkin pas apa ya, kalau semisal sekarang kan, kalau dulu tuh ya karena matkul cuma sampai siang, akhirnya sore tuh ya olahraga gitu. Tapi kalau sekarang mungkin saya pengennya, kalau malam kan terlalu itu, mungkin ya subuh gitu, atau enggak pas weekend gitu sih. Oke. Dan dulu emang rutin ya waktu weekend itu selalu olahraga gitu? Atau memang setiap harinya memang rutin olahraga? Kalau dulu tuh ya weekend kadang olahraga, kalau enggak ya pas UKM itu olahraga, kan itu pas UKM biasanya itu sore gitu. Oke. Berarti di sini Mbak Sinta memang merasa ada perubahan besar ketika tubuh Mbak Sinta ini sudah jarang, bahkan tidak pernah sama sekali olahraga ya. Mungkin mudah capek, terus pikiran juga nggak fresh gitu ya. Apakah Mbak Sinta ini ingin merubah kebiasaan yang dulu yang sering olahraga itu, ingin dirubah kembali, ingin rutin kembali seperti dahulu, atau ya udah stuck di sini aja gitu? Pengen dirubah sih Kak, karena aku juga apa ya, pengen sehat gitu kan. Siapa tahu saya ngerasa kayak tubuh saya tuh kurang fit gitu, jadi akhirnya saya pengen olahraga biar tubuh itu semakin sehat aja gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Sinta ini ingin banget ya merubah pola olahraga yang rutin seperti dahulu. Kalau boleh diberikan penilaian nih oleh Mbak Sinta nih, dari 1 sampai 10 rasa ingin merubahnya itu berapa? Karena kan banyak juga kendala-kendala yang tadi yang telah disebutkan oleh Mbak Sinta, seperti nggak ada teman, atau lingkungan kosannya juga rame, juga mager, dan lain sebagainya. Mungkin 1 sampai 10 ingin rasa merubah pola yang olahraga yang rutin itu berapa nih? Mungkin 8 sih Kak. Oke, 8. Soalnya saya sebenarnya emang bener-bener pengen, karena kan saya sekarang mungkin ngerasa kurang fit dikit, tapi kan masih bisa dengan kegiatan lain. Tapi siapa tahu ini tuh bisa berdampak di kemudian hari kalau saya nggak segera untuk olahraga. Oke. Mungkin ada teman yang lainnya nih Mbak Sinta yang bisa diajak begitu. Mungkin ada sih, tapi nggak tahu juga sih, saya belum coba tanya-tanya ke yang lain gitu. Oke. Kalau memang olahraganya itu di sekitaran kos, itu apakah tidak memungkinkan untuk Mbak Sinta, untuk individu sendiri nih olahraga, mungkin jalan-jalan atau lari-lari kecil sekitaran kos begitu? Sebenarnya saya jarang sih soalnya ngelihat ada yang olahraga di sana kayak lari-lari atau apa. Mungkin kalau jalan mungkin bisa ya, kayak jalan kan ya udah, orang biasa mungkin ngira oh ya jalan. Mungkin saya bisa kalau di sekitar kos itu cuman jalan gitu sih. Oke.
Motivasi apa nih yang paling Mbak Sinta itu condongkan ingin merubah kebiasaan ini, kebiasaan olahraga yang rutin tadi? Motivasinya sih kayak biar sehat sih kak ya, pastinya saya pengennya benar-benar biar tubuh saya itu nggak capek lagi kak, yang gampang capek gitu loh, kayak biar lebih apa ya, ya tadi kayak capek nggak capek lagi, lebih sehat, lebih fresh gitu. Berarti Mbak Sinta ini sudah punya alasan kuat ya untuk ingin merubah, salah satunya juga ingin sehat kembali nih, karena kan memang mungkin tubuhnya Mbak Sinta ketika merasa rileks atau lebih bugar itu juga kuliahnya juga lebih semangat, tugas-tugasnya juga nggak keteteran, dan pikirannya lebih fresh gitu mungkin ya. Nah, langkah kecil apa nih yang kira-kira paling realistis untuk Mbak Sinta lakukan dalam kondisi Mbak Sinta kali ini? Mungkin kalau langkah realistis yang bisa saya lakukan itu jalan kaki sih, olahraga. Saya mungkin olahraga tapi yang mungkin yang ringan-ringan dulu, kayak cuman jalan kaki gitu. Oke, jalan kaki ya Kak. Eh, tapi tadi Mbak Sinta bilang bahwa Mbak Sinta ini nggak bisa melakukan hal itu karena tidak ada teman. Nah, itu mungkin Mbak Sinta menyanggupi nggak sih kalau mungkin jalan kaki atau lari-lari kecil itu tanpa temannya Mbak Sinta? Mungkin mungkin bisa sih, tapi saya cari tempat yang kayak bikin saya nyaman gitu. Terus atau mungkin saya cari teman yang lain gitu yang bisa saya ajak buat olahraga bareng gitu. Tapi ada ya Mbak Sinta tempat yang nyaman itu? Iya, kalau semisal weekend terus saya di rumah itu ada sih, kayak biasanya perumahan yang rada sepi itu kan biasanya jarang orang yang lalu lalang, terus saya gak banyak kendaraan, jadi kan kalau mau jalan atau lari kan lebih mudah gitu. Oke, mungkin itu adalah solusi ketika Mbak Sinta di rumah ya. Nah, kalau di kampus ini bagaimana? Kalau di kampus ya nggak apa-apa sih di sekitar kos, kalau cuma jalan aja gitu, solusinya kan kalau jalan kan nggak terlalu mencolok gitu, jadi ya kalau jalan. Oke, jadi Mbak Sinta sudah ada gambaran ya bahwa kalau aku memang jalan keluar kos sendirian itu nggak ada masalah. Nah, itu adalah termasuk perubahan yang baik ya Mbak Sinta. Nah, mungkin saya bisa memberikan solusi. Mungkin bisa olahraga sendiri di dalam kamar kosnya Mbak Sinta, mungkin dengan bantuan YouTube, mungkin senam-senam begitu. Apakah itu memungkinkan Mbak Sinta? Mungkin memungkinkan sih, karena kalau saya bisa lakuin mungkin kalau semisal di kamar saya cuma saya sendirian, tapi sering sih kadang saya sendirian di kamar, jadi mungkin itu bisa buat waktu saya semisal yoga atau kayak gitu kan, senang. Oke, sekarang saya tanya nih Mbak Sinta, kalau Mbak Sinta melakukan jogging atau jalan kaki atau lari-lari kecil atau bahkan olahraga di dalam kamar, apakah Mbak Sinta ini ada hal lain, maksudnya ada kendala lain? Mungkin karena waktunya Mbak Sinta tadi katanya kuliah sampai sore juga. Nah, ini waktu yang tepat, apakah Mbak Sinta punya waktu yang tepat untuk melakukan olahraga ini supaya setiap harinya itu masih bisa berjalan gitu dengan waktunya Mbak Sinta yang mungkin padat ya gitu. Mungkin bisa ada sih satu hari yang sebenarnya nggak sampai sore juga, sampai siang, jadi nanti mungkin pas hari itu nanti saya olahraga pas sorenya gitu. Atau kalau semisal di kamar kan mungkin malam, sebenarnya mungkin saya bisa malam gitu, atau pas gak ada orang, misal saya di kamar nggak ngapa-ngapain terus habis itu nggak ada orang juga, akhirnya saya bisa olahraga di kamar gitu. Oke, baik, itu langkah yang baik ya Mbak Sinta. Jadi di sini saya bisa mengulang kembali perkataan Mbak Sinta ya tadi. Mbak Sinta itu merasa kurang fresh, tubuhnya kurang bugar karena dulunya itu Mbak Sinta sering olahraga.
Nah sekarang Mbak Sinta kurang olahraga karena tadi tidak ada teman atau rasa malas gitu ya, tapi tidak ada kendala karena waktu organisasi atau perkuliahan kan Mbak ya? Enggak ada. Oh nggak ada, oke. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi temannya yang lain atau memang mendiskusikan kembali gitu temannya yang lama yang biasanya Mbak Sinta ajak olahraga untuk mungkin meluangkan waktu gitu. Dan mungkin memang Mbak Sinta perlu memberanikan diri nih untuk ketika orang lain tidak bisa, Mbak Sinta memberanikan diri untuk aku nggak apa-apa keluar sendirian gitu. Dan mungkin solusinya itu tadi olahraga di dalam kamar sendiri begitu dengan bantuan YouTube dan lain sebagainya ya. Sekarang apakah ada gambaran nih dari Mbak Sinta termotivasi apa nih supaya Mbak Sinta itu lebih apa ya lebih aktif lagi untuk akan melakukan kegiatan olahraga yang dulunya sempat Mbak Sinta lakukan? Mungkin kalau yang bikin termotivasi lagi sih apa ya, saya pengen apa ya, mungkin memiliki berat badannya biar nggak tambah naik terus gitu mungkin ya, karena akhir-akhir ini saya ngerasa kayak gitu. Terus ya biar lebih sehat juga sih, karena kan kita nggak tahu ya di tubuh kita gimana gitu. Sebenarnya kita apalagi udah lama nggak olahraga, takutnya kan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Oke. Untuk alasan tersebut, untuk motivasi tersebut yang seberapa mendorongnya sih untuk diri Mbak Sinta supaya Mbak Sinta itu aku harus nih melakukan olahraga lagi nih, aku harus semangat lagi nih. Mungkin 1-10 dengan alasan tersebut berapa menurut Mbak Sinta? Mungkin sama kayak tadi sih, 8 juga ya. Oke, angka 8 menurut saya itu sudah lebih baik sekali. Ya memang perubahan tidak langsung bisa dilaksanakan ya Mbak, memang harus bertahap, dan mungkin nanti Mbak Sinta bisa melakukannya mungkin seminggu 3 kali ketika weekend di rumah, Jumat, Sabtu, Minggu begitu ya. Nah mungkin nanti kalau lagi di kos, lagi di kampus, mungkin Mbak Sinta bisa melakukan hal kecil awal-awal di kamar dulu. Nanti mungkin temannya kalau ada waktu luang bisa diajak di luar untuk jalan-jalan kaki supaya tubuh Mbak Sinta ini lebih fresh gitu ya gitu. Oke baik Mbak Sinta, berarti bisa saya simpulkan kembali ya bahwa tadi Mbak Sinta adalah terkendala karena tidak pernah olahraga, dan mungkin bisa memulai olahraganya kembali dengan solusi-solusi yang telah kita diskusikan tadi, seperti mencoba di rumah dahulu, terus jalan-jalan kaki sekitar kos dahulu, atau di dalam kamar begitu ya. Dan motivasi Mbak Sinta untuk bisa melakukan ini adalah salah satunya untuk kesehatan juga menurunkan berat badan, dan juga supaya tubuh itu tidak gampang terkena penyakit begitu ya. Itu adalah alasan yang memang sangat logis begitu ya Mbak, karena memang olahraga kan menyehatkan badan ya. Kalau kita nggak sehat itu kan nanti malah semua pekerjaan atau kondisi kita drop itu bisa memengaruhi semuanya yang biasanya kita lakukan begitu ya. Itu adalah langkah yang baik, dan itu adalah alasan yang sangat baik atau motivasi yang sangat baik dari diri Mbak Sinta. Oke, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi atau Mbak Sinta bisa mengabarkan saya lewat telepon atau kontak WA perubahan yang 1 minggu ke depannya bagaimana. Mungkin kalau memang belum puas, mungkin kita bisa diskusikan kembali untuk bertemu kembali ya Mbak Sinta ya. Oke, apakah Mbak Sinta ada hal lain untuk disampaikan atau sudah cukup terbuka di pikirannya Mbak Sinta untuk oh ya berarti aku harus begini nih? Sudah sih Kak, sudah cukup membantu. Oke. Mungkin Mbak Sinta habis ini
langkah apa yang akan dilakukan oleh Mbak Sinta ini? Nanti mungkin saya ya itu olahraga jalan kaki mungkin sekitar berapa langkah gitu kan, nanti saya bisa, atau berapa menit nanti saya ukur lewat stopwatch itu. Terus habis itu nanti mungkin waktunya sekitar sore mungkin ya, atau enggak pagi kalau weekend kayak gitu. Apakah itu sudah cukup membantu Mbak Sinta nih untuk mungkin sudah memuaskan hati Mbak Sinta untuk apa ya, untuk melakukan hal kecil supaya Mbak Sinta itu lebih rutin lagi untuk berolahraga? Mungkin bisa, atau kalau misal saya masih kurang termotivasi nanti saya bisa olahraga kayak senam gitu di kamar gitu. Oke, baik, nanti bisa kita omongkan lagi, mungkin kita bisa nanti lain waktu bisa membahas lagi kendala-kendala apa yang mungkin terjadi begitu ya Mbak Sinta. Iya, Oke, sudah cukup? sudah. Oke, baik. Mungkin kita bisa akhiri sesi konseling pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Sinta karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini dan menceritakan keluh kesah Mbak Sinta ini ya. Semoga hari-hari Mbak Sinta lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan harapan Mbak Sinta untuk bisa berubah menjadi orang yang produktif lagi ketika melakukan olahraga bisa tercapai, dan melakukan perubahan-perubahan kecilnya itu juga tercapai begitu ya Mbak Sinta. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Mbak Sinta, hati-hati di jalan. Ya, makasih juga Kak. Selamat sore. Oke. Ya.